Halo, halo Met Explorer sekalian. Buat teman-teman yang tidak terkendala jaringan, diharapkan untuk on cam ya selama sesi technical meeting siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo, halo para Math Explorer. Selamat datang di Technical Meeting babak penyisihan Mathematics Individual Competition atau yang akrab disebut sebagai MIC Logika UI 2025. Perkenalkan, saya Syahdan Rizky Pratama sebagai Master of Ceremony untuk acara pada siang hari ini. Senang sekali bisa membersamai teman-teman penjelajah matematika hebat yang sudah siap menaklukkan tantangan MIC tahun ini. Agar seluruh rangkaian acara technical meeting ini berjalan dengan lancar, mari kita mulai acara pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tiada kata cukup untuk berdoa. Dalam technical meeting pada siang hari ini, kami akan memaparkan teknis dari pelaksanaan babak penyisihan MIC Logika UI 2025. Bagi seluruh peserta, dimohon untuk mendengarkan dan menyimak pemaparan teknis dengan baik. Apabila ada yang kurang jelas dari pemaparan teknis ini nantinya, akan diadakan sesi tanya jawab untuk menjawab kebingungan dari teman-teman sekalian. Tanpa berlama-lama lagi, akan segera dimulai untuk rangkaian penjelasan teknis babak penyisihan MIC Logika UI 2025 yang akan dipandu oleh Ayesha dan Syafika dan Faik Nailoridal. Kepada Kak Ayesha dan Kak Faik, dipersilakan. Ya baik, makasih Tama atas sambutannya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ayeka. Di sini aku sebagai penanggung jawab NIC. Di sini aku nggak sendirian, di sini aku bareng sama Kak E. Halo Kak E. Halo Kak Yes, oke halo semuanya. Kenalin nama aku Faik. Aku sebagai penanggung jawab MIC Logika ini. Boleh deh. Kita langsung mulai aja ya. Nah, seperti yang diketahui, MIC atau Mathematics Individual Competition merupakan olimpiade matematika berskala nasional yang ditujukan untuk siswa atau siswi SMA sederajat secara individu. Nah, MIC ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu babak penyisihan, kedua babak semifinal, dan yang ketiga babak final. Nah, untuk babak penyisihan MIC nanti itu akan diselenggarakan secara daring. Sedangkan untuk babak semifinal dan babak final MIC itu akan diselenggarakan secara luring di Universitas Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan mekanisme dan teknik dari babak penyusunan MIC. Nomor 1, babak penyusunan MIC tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Oktober 2025 pada jam 8 pagi melalui Zoom meeting dan website ujian. 2. Soal pada babak penyisihan MIT terdiri dari 30 soal pilihan ganda yang dikerjakan dalam durasi 120 menit dengan kebutuhan penilaian. Jika benar akan plus 4, jika salah akan minus 1, jika kosong akan bernilai 0. 3. Sebanyak 40 peserta dengan nilai terbaik akan sebatas jenis pula. Setelah yang untuk babak semifinal akan diumumkan pada hari Senin 20 Oktober 2025. 4. Peserta yang lolos akan diumumkan melalui akun media sosial Logika UI 2025 dan dibimbingnya oleh panitia untuk mengikuti tahap selanjutnya. Kita lanjut, ini kali di masa ada rundown babak penyisihan MIC secara umum nih. Pertama, lini masa MIC ini secara umum. Itu ada technical meeting MIC yang diselenggarakan hari ini, Minggu 21 September 2025. Kemudian, nanti kita juga ada uji coba platform MIC yang diadakan pada Minggu sampai Kamis 28 September 2025 sampai 2 Oktober. Selanjutnya, nanti babak penyisihannya akan diselenggarakan Sabtu 4 Oktober 2025. Kemudian untuk pengumuman finalis MIC itu Senin 20 Oktober 2025. Lalu untuk registrasi ulang semifinalis MIC itu dari 20 Oktober sampai Sabtu November 2025. Nah, kalau misalnya ada nih finalis yang tidak mendaftar registrasi ulang, maka akan ada waiting list bagi yang di bawahnya gitu. Jadi akan naik dan itu registrasi ulang untuk semifinalis MIC yang waiting list dari 2 November sampai 6 November. Lanjut,
ada technical meeting semifinal MIC, yaitu pada Sabtu 8 November 2025. Kemudian babak semifinal, final, grand closing itu dari 22 November sampai 23 November. Nah, lalu untuk rundown babak penyisian MIC-nya, ini dari jam 8 ya. Jam 8 sampai jam 15 itu pembacaan peraturan lomba MIC. Nah, perlu diperhatikan bahwa untuk para peserta MIC Logika UI 2025, untuk diharapkan join 30 menit sebelum waktu jam 8, yaitu 7.30. Kemudian ada jam 18, peserta MIC akan masuki breakout room yang telah ditentukan. Lalu peserta MIC melakukan login pada halaman ujian dan mempersiapkan segala keperluannya, dan 8.45 sampai 10.45 peserta MIC mengerjakan soal ujian. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa jangan telat ya pada saat mengerjakan soal ujian, karena tidak akan ada waktu tambahan. Oke, selanjutnya peraturan lomba babak penyisian MIC. Berikutnya, 1. Peserta wajib hadir memasuki Zoom meeting pukul 7.30 atau 30 menit sebelum babak dan MIC dimulai melalui tautan atau meeting ID yang akan dikirimkan melalui komunitas WhatsApp. 2. Peserta yang datang terlambat diperbolehkan masuk dan mengerjakan soal dengan waktu yang singkat atau tidak ada tambahan waktu. 3. Peserta wajib mengingat username dan password yang diberikan melalui email konfirmasi pendaftaran untuk mengakses platform lomba. 4. Peserta wajib menggunakan 2 device, yaitu menggunakan handphone sebagai kamera Zoom dan menggunakan laptop sebagai alat untuk mengerjakan ujian. 5. Peserta wajib menyalakan kamera dan mematikan mikrofon, serta tidak diperkenankan menggunakan virtual background selama babak pengisian MIC berlangsung. Pastikan juga peserta berada di ruangan yang tertutup. Ini MIC, gue MPs. 6. Peserta wajib menaikkan brightness layar laptop agar terlihat jelas oleh pengawas. Pengawas akan mengingatkan peserta jika layar tidak terlihat dengan jelas. 7. Peserta dilarang menggunakan earphone, handphone, atau barang sejenisnya selama babak pengisian MIC berlangsung. 8. Peserta diharapkan menyiapkan perangkat cadangan untuk antisipasi masalah teknis. 9. Selama berada di Zoom meeting, peserta wajib menggunakan format nama sebagai berikut. Nama peserta _ nama lengkap. Contohnya seperti ini, MIC 0001 _ Angel Miller. Nama peserta yang digunakan adalah nomor yang dicantum di kartu peserta. Lalu, satu akun MIC hanya dapat diakses oleh satu device. 11. Kamera harus menunjukkan bahwa tidak ada barang-barang selain kertas dan alat tulis untuk coret-coretan di atas meja, dan orang yang terlihat pada kamera harus sesuai dengan gambar berikut. Dan juga diharapkan agar tidak ada orang yang masuk ke kamera Zoom meeting ketika peserta sedang mengerjakan slide. (12) Peserta wajib menggunakan seragam sekolah. 13. Peserta wajib menyiapkan kertas dan alat tulis sendiri. 14. Peserta dilarang A. Membuka atau melihat catatan dalam bentuk apapun selama mengerjakan soal, termasuk membuka window ataupun tab lain yang tidak berkaitan dengan pengerjaan soal MIC. B. Berkomunikasi dengan bentuk apapun dengan orang lain selama mengerjakan soal. C. Menggunakan kalkulator, tabel matematika, atau alat bantu hitung lainnya. D. Bekerja sama, menyontek, ataupun mengganggu peserta lain. E. Dibantu ataupun meminta jawaban kepada orang lain. Dan juga yang terakhir E. Makan selama perlombaan berlangsung. Selanjutnya, 15 peserta. Peserta diizinkan untuk ke toilet sebelum waktu pekerjaan soal dimulai. Setelah itu, apabila peserta tidak berikan izin untuk meninggalkan posisinya dengan alasan apapun. Apabila peserta meninggalkan posisinya selama perlombaan berlangsung, maka peserta yang bersangkutan akan diberikan sanksi berdasarkan pertimbangan panitia. Kemudian, masing-masing peserta akan dimasukkan ke dalam breakout room yang berisikan satu orang pengawas. Bagian breakout room dapat dilihat pada tautan berikut. 17. Jika ada yang ingin ditanyakan selama babak penyisian berlangsung, peserta diharapkan menghubungi pengawas ujian yang terdapat pada breakout room menggunakan fitur kolom chat. Lanjut. Apabila peserta memiliki kendala selama perlombaan berlangsung, seperti misalnya kamera mati, kendala sinyal, dan permasalahan lainnya, maka peserta yang bersangkutan harus segera melaporkan permasalahannya kepada pengawas. Apabila tidak segera melaporkan permasalahannya, maka panitia berhak memberikan sanksi. 19. Peserta dihimbau untuk tidak melakukan gerakan yang mencurigakan, berarti mengetik berlebihan,
Cara lain dalam waktu lama. Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, panitia akan merekam Zoom meeting selama waktu pengerjaan. 20. Apabila pengawas menyadari kejanggalan, maka pengawas berhak menegur peserta yang bersangkutan melalui Zoom meeting. 21. Situs pengerjaan soal akan otomatis tertutup ketika waktu pengerjaan telah selesai. Pastikan peserta telah menekan tombol selesai ujian sebelum waktu pengerjaan selesai. Lanjut. 22. Peserta yang akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan hanya peserta yang menjawab minimal satu soal babak pengisian MIC Logika UI 2025 dan mengisi formulir absensi. 23. Peserta wajib mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia. 24. Periksa kembali kelengkapan soal. Apabila terdapat kekurangan, segera lapor ke panitia. 25. Jika terdapat pelanggaran terhadap peraturan di atas, maka peserta akan diberikan sanksi atau didiskualifikasi dari kompetisi Logika UI 2025 atas pertimbangan panitia. Terakhir, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya akan dibacakan panduan pengerjaan babak pengisian MIC. Next. 1. Peserta diharapkan untuk berdoa sesuai kepercayaan masing-masing terlebih dahulu sebelum mulai mengerjakan soal. 2. Peserta dilarang keras untuk menyontek dengan cara apapun. Sanksi akan diberikan jika peserta terbukti mencontek. 3. Babak pengisian terdiri dari 30 soal. Pastikan peserta mengerjakan semua soal termudah terlebih dahulu. 4. Peserta yang telat tidak akan diberikan tambahan waktu oleh panitia. 5. Peserta tidak diizinkan untuk menggunakan perangkat elektronik ataupun kalkulator selama ujian berlangsung. 6. Peserta tidak diperbolehkan ke kamar mandi selama ujian berlangsung. 7. Pastikan Anda memeriksa kembali jawaban Anda sebelum Anda menekan tombol submit. 8. Pastikan Anda menjawab seluruh soal dengan teliti. 9. Apabila latex atau gambar pada soal tidak muncul, refresh kembali perangkat Anda dan cek kembali koneksi internet Anda. 10. Video tutorial pengerjaan MIC dapat diakses melalui tautan berikut. Video tutorial ini akan diberikan ketika uji coba 3 hari sebelum uji coba. Nah, lanjut nih untuk para peserta yang kemungkinan bisa lolos ke babak semifinal atau final dan berasal dari luar Jabodetabek atau dalam Jabodetabek tapi jauh dari UI. Kita ada paket akomodasi nih. Nah, untuk paket akomodasi akan diberikan seperti ini. Kami akan menyediakan penginapan di Wisma Makara UI. Nah, itu ada makan malam day 1, sarapan pagi day 2, dan penjemputan dan pengantaran. Nah, untuk penjemputan nanti itu akan akan ada di stasiun Manggarai dan stasiun Gambir di hari pertama. Kemudian untuk pengantarannya itu nanti kalian setelah grand closing misalnya kan, kita akan beri kalian waktu untuk berapa jam untuk packing atau beres-beres. Lalu langsung kita antar ke titik jemputnya stasiun Manggarai dan titik antara stasiun Manggarai dan stasiun Gambir. Kemudian penginapannya itu dari penginapan satu malam ini tanggal 22 sampai 23 November 2025. Itu 3 orang per kamar. Nah, untuk di price range-nya ini dari 350.000 sampai 400.000. Nah, tapi price range ini itu akan menyesuaikan dengan survei kepada peserta nantinya tentunya. Nah, buat teman-teman yang mau pakai tambahan nih, misal kalian mau request 2 orang per kamar bareng pendamping kalian gitu, itu bisa banget, tinggal nambah 50.000. Dan juga kalau misalnya kalian kan ini itu kan babak semifinalnya itu tanggal 22 ya. Dan kalian takut capek kalau misal flight tanggal 22 pagi banget. Nah, itu kalian bisa banget datang sebelum 22, misal 21, dan kalian request nambah hari gitu. Nah, itu tambahannya per hari 250.000. Berlaku juga misal kalau kalian habis grand closing nih, nggak mau balik cepet, kalian mau keliling UI gitu misalnya kan, itu bisa banget kalian nambah ke balik misal tanggal 24, dan itu nambah 250.000. Seperti itu. Nah, sekiranya udah selesai penjelasan dari kami terkait penjelasan aturan, teknis, dan lain-lainnya, aku balikin ke MC ya. Oke, terima kasih kepada KKI dan KIS yang telah menjelaskan teknis babak penyisian MIC Logika UI 2020. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab
Bagi peserta yang tadi ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dapat teman-teman sampaikan melalui kode Slido di bawah ini. Atau juga teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand pada Zoom Meeting untuk mengajukan pertanyaan. Untuk kode Slidonya sendiri, untuk eh, teman-teman akses yaitu 526 5068 seperti yang tertampil pada layar sekalian. Sesi tanya jawab ini akan berlangsung selama 30 menit. Teman yang punya pertanyaan langsung aja disampaikan. Ya. Mama, mama kecuali mama. Ya. Nih, let's go. Halo teman-teman, aku mau remind lagi kalau buat teman-teman yang ada pertanyaan, sekiranya tadi pemaparan teknisnya masih kurang jelas atau hal-hal lain yang ingin ditanyakan mungkin terkait akomodasi dan hal sebagainya, teman-teman bisa tanyakan melalui eh, Slido yang sudah kode Slido yang tertampil pada layar teman-teman. Teman-teman bisa buka websitenya slido.com dan masukkan kode 5265068, lalu teman-teman bisa menuliskan pertanyaan teman-teman di sana. Atau juga teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand untuk mengajukan pertanyaan secara langsung di Zoom Meeting. Oke teman-teman, kami akan mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan serta jawaban dan itu akan kembali dipandu oleh Kak Faik dan Kak Ayes. Kepada Kak Faik dan Kak Ayes dipersilahkan. Oke Kak Ayes dan Kak Faik, mungkin ini ada pertanyaan terlebih dahulu dari Zoom Meeting. Dari Gie Xiao bertanya, boleh tayangkan kembali slide peraturan lomba nomor 6 sampai
Untuk pertanyaan apakah nanti peraturan ini dibagikan di grup, ya nanti peraturan ini akan di-share kembali ya di grup teman-teman. Gue yang oke, kalau ada yang nanya nih, mau tanya Kak, saat uji coba platform, apakah ada contoh-contoh soal yang bisa dikerjakan juga? Terima kasih. Untuk saat uji coba platform, tentunya ada ya contoh-contoh soal yang bisa dikerjakan, tapi itu tidak akan masuk pada saat penyisihannya, beda soalnya. Terus ada yang nanya nih, apa boleh makan dan minum saat pengerjaan? Tidak boleh ya, makan dan minum saat pekerjaan. Oh, maaf, maaf. Makan yang tidak boleh, tapi minum yang boleh. Lanjut, sertifikat penyisihan apakah bisa dipakai untuk SNBP? Untuk sertifikat tersebut bisa-bisa aja ya dipakai untuk SNBP, tapi untuk penilaiannya dari kitanya tidak tahu. Itu kan rahasia yang hanya panitia SNBP-nya yang menilai. Lanjut, boleh share filenya enggak, Pak? Iya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan TM ini seperti PPT-nya, terus rekamannya nanti akan di-share ya ke grup WA pesertanya. Oh, ada yang ditanya nih. Oh, apa nih? Kak, apakah kita juara di finalnya? Apakah peluang masuk UI jurusan matematika sudah semakin besar atau sudah pasti lolos UI? Waduh, kalau dari itu kami tidak bisa memastikan secara langsung, tapi tentunya kalau misalnya kalian udah dapat sertifikat secara nasional yang udah dari lama lombanya, udah resmi dari HMD, Himpunan Mahasiswa Departemen Matematika FKUI, dan itu udah lama logika ini, tentunya pasti dapat penilaian cukup baik dari penilai SNBP-nya. Kemudian, eh, Kak, boleh nggak saat ujian Zoom-nya pakai iPad? Boleh ya, Zoom pakai iPad. Kak, yang MTC harus 3 orang di depan satu gadget yang digunakan ya. Iya, benar ya. Karena untuk mengakses soal ujiannya itu hanya diperbolehkan untuk satu device. Tidak bisa double device itu, device yang lain. Jadi kalau udah satu device itu, jadi nggak bisa yang lain akses. Dan makanya harus 3 orang itu dalam satu tempat yang samaan. Apakah diperbolehkan minum? Boleh ya untuk minum, tapi makan nggak boleh. Kak, untuk tipe soalnya Aurelian atau pilihan Kak. Seperti yang disampaikan sebelumnya pada saat tadi, itu soalnya adalah bentuk PG 30 soal dengan kriteria ketika benar mendapatkan 4 poin, salah -1, dan kalau nggak jawab 0, 0. Apa nih? Untuk babak penyisian kalau ada halangan di jam lomba berarti tidak bisa ikut ya. Betul ya, karena kami tidak bisa mengundur waktu secara mendadak itu, dan itu udah dijadwalkan sesuai dari awal kita memang buat. Jadi mohon maaf tidak bisa untuk kita mengundur jadwal, atau jadi kalau misalnya dia nggak bisa hadir, mohon maaf tidak bisa ikut ya. Apakah saat pengerjaan digabung dengan MTC atau hanya MIC bersaing dengan sesama MIC? Eh Beda ya. Jadi MIC ya sesama MIC aja, MTC MTC karena beda individu dan kelompok. File PPT nanti dibagikan. Iya, PPT nanti akan dibagikan ya. Oke, Kak Faik dan Kak Ayesh, di Zoom meeting ada yang bertanya nih. Kak, berarti nanti ada dua gadget aktif atau satu? Misal satu untuk mengerjakan, satu untuk kamera monitor. Benar begitu? Halo, iya betul ya. Jadi nanti kamu akan pakai dua device, satu kamera dan satu pakai. Oke, kita lanjut ke slide-nya ya.
Oke, di sini ada untuk pengumumannya bakal diinfoin di grup atau enggak ya, Kak? Untuk pengumumannya apakah nanti bakal diinfoin di grup di komunitas WhatsApp. Kemudian ada lagi yang nanya, untuk peserta yang lolos ke semifinal, apakah akan mendapatkan set? Iya, betul. Semua peserta yang mengikuti babak penyisihan akan mendapatkan sertifikat. Ya, lolos ke semifinal juga dapat sertifikat. Lanjut. Kak, apakah perlombaannya bersaing sama MIC atau digabung dengan MIC dan MIC akan dipisah, terus pengerjaannya soalnya juga akan berbeda. Jadi MIC duluan, nanti baru MCC. Seperti itu. Lanjut, soal untuk SMA kelas 3. Oh ya, soal untuk SMA kelas 12 itu sama ya. Gitu. Kak, untuk device pengerjaan boleh pakai PC? Tidak boleh, boleh banget. Jadi biar kita bisa lihat layarnya jelas atau enggak. Lanjut, So, apakah soal MTC juga 30 soal? Betul ya, soal MTC juga nanti 30 soal yang nanti akan disampaikan pada technical meeting selanjutnya. Dan apakah tingkat kesulitannya seimbang dengan MIC atau berbeda? Sebenarnya mirip-mirip saja tingkat kesulitannya karena berdasarkan skala OSN tingkat SMA, OSN matematika tingkat SMA. Nah, bedanya itu kami agak adjust bagian kalau MIC itu adjust kesulitan untuk individu, sedangkan untuk MTC itu nanti kesulitannya untuk tim. Lanjut, oh ya, Oke, Kak Faik dan Kak Ayes ada lagi nih yang bertanya di Zoom meeting. Kak, posisi device monitor itu ke layar device pengerjaan ya, Kak? Atau ke samping? kalau izin jawab ya. Nah, ini gambaran untuk posisi kameranya. Jadi nanti harus kelihatan semuanya kertas yang kamu tulis buat coret-coret, terus juga layar laptop atau layar komputer yang buat ngerjain soalnya. Jadi nanti kalau layarnya atau brightness-nya kurang, nanti panitia bakal negur serta yang tidak memenuhi peraturan tersebut. Abang tidak. Oke, kita kembali ke Slido lagi ya. ada yang nanya nih, nanti semifinal dan final langsung satu harian lomba ya? Tidak ya, kalau untuk semifinal itu nanti tanggal 22 November, sedangkan untuk finalnya itu besoknya sekalian grand closing atau penutupan semua lombanya. Apakah soalnya untuk kelas 10, 11, 12 SMA? Soal MIC itu berdasarkan OSN SMA Matematika ya. Jadi ya tingkat OSN SMA Matematika. Kak, kenapa soal MIC tidak ada soal tahun lalu di website? Gimana nih Kak Ayes? Oke, untuk soal MIT, sebenarnya kami menjualnya lewat buku, ada informasinya di Instagram kami, jadi bisa. Nah, jadi buat teman-teman yang masih yang butuh referensi soal tahun lalu nih, bisa kepoin IG kami, di situ ada kami jual soal dan pembahasan juga MIT lebih lanjut. Ya, kemudian bisakah pada saat mengerjakan soal menggunakan laptop dan Zoom menggunakan HP? Itu betul banget. Jadi kerjaan soal baik itu pakai laptop, nanti Zoom-nya pakai HP. Gitu.
Oke, ada lagi nggak nih yang teman-teman mau tanyain? Kalau ada yang masih mau ditanyain, teman-teman bisa akses lagi Slido-nya ada di kolom chat. Nanti akan dikirim lagi oleh teman saya. Oke, udah dikirimin lagi ya? Oh, masih buffering. Oke, sudah dikirim. Teman-teman bisa lihat eh kode Slido-nya ada di kolom chat. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, ada yang nanya nih. Soalnya ada yang menggunakan bahasa Inggris nggak, Kak? Tidak ya, karena kita orang Indo jadi ya gunain Indo lah. Masih bahasa Indonesia semua. Semoga nggak ada ya. Nggak ada. Aman aja, aman aja. Kak, buku soal MIC-nya masih dijual kah hari ini? Iya, masih ya. Kalian bisa cek aja di IG Blogi KUI 2025 nanti kalian cek postingannya, ada nanti bakal link untuk soal MIC-nya. Oke, teman-teman kita tunggu lagi ya sampai 13.40. Kalau sekiranya udah nggak ada pertanyaan lagi sampai jam 13.40 WIB, akan kami tutup sesi tanya jawab kali ini. Tapi kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada nih yang bertanya di Zoom meeting. Maaf Kak, tadi apakah Maaf Kak, tadi apakah boleh pakai satu device saja? Tidak, karena saya di pondok, jadi akan lebih mudah bila satu device saja. Contoh PC dengan webcam yang ditaruh di samping. Gimana nih Kak Faik Kak Ayes? Oke, aku izin jawab ya. Nah, sebenarnya kami berharap buat pakai dua device ya. Jadi kalau misalnya hanya punya satu device, boleh minjem ke, kan di pondok ada gurunya ya, atau iya pinjam ke ustadznya atau ustazahnya gitu. Jadi kami sangat berharap buat serta pakai dua device. Oke, dapat gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak Ayes, Kak Faik di Zoom meeting. Kak, izin tanya. Maaf Kak, cara masuk ke soalnya pas ngerjain ke arah mana Kak? Oke, untuk itu nanti akan ada kita share lagi cara ngerjain ke soalnya. Itu kemungkinan minggu depan ya sekalian uji coba platform MIC-nya. Kayak ada yang nanya juga nih, nggak ada jual ebook kakak karena takutnya bukunya datang pas udah lomba. Kita nggak jual ebooknya ya, mohon maaf, tapi menurut saya bisa lah datang sebelum lomba karena lombanya kan 4 Oktober. Kalau kalian pesan sekarang. Nggak bisa. Lanjut. Boleh tahu nggak Kak untuk kesulitan soal MIC di babak penyisian ini setara sama soal SNK, OSNP, atau OSN? Udah gimana nih Kak? Setara mana nih? Assalamualaikum. Oke, jadi tingkat kesulitan MIC itu setara sama OSN semuanya. Jadi semua tingkat soal OSN tuh ada di dalam logika UI. Seperti itu. Jadi beragam tingkat kesulitannya. Iya. Jadi intinya tingkat kesulitannya itu sesuai sama OSN SMA. Matematika. Betul. Oke, ada yang nanya lagi nih. Kecepatan menjawab soal diperhitungkan sebagai nilai enggak? Oh, untuk kecepatan soal apakah diperhitungkan apa enggak itu diperhitungkan apabila kalau ada misal peserta A dan peserta B itu mendapat nilai yang sama. Jadi sebagai pembanding kita akan melihat kecepatan menjawab soal atau kecepatan ngumpulin maksudnya, nge-submit jawaban. Kemudian ada yang lain nih, Kak, untuk device website harus pakai laptop atau PC? Iya ya, karena biar kami lebih mudah untuk melihat, memperhatikan kalian layar ujiannya.
Cetak. Oke, aku izin bacain lagi nih Kak Ayas, Kak Faik. Di Zoom meeting ada lagi nih yang bertanya. Kak, izin bertanya, dua device itu satu ponsel, satunya lagi PC atau laptop ya Kak? Kalau aku izin jawab ya, iya betul. Jadi dua device, satunya ponsel, ponselnya itu untuk Zoom meeting, jadi nanti ngarahin ke kamu pas ngerjain soal. Terus satunya lagi PC atau laptop buat tempat ngerjain soalnya. Jadi nanti buka website pengerjaan soalnya di PC atau laptop. Begitu. Oke, kita kembali lagi ya ke Slido-nya. Oke, aku izin jawab Slido. Di sini ada yang nanya nih, Kak, ada soft file kumpulan soal tahun-tahun sebelumnya enggak? Nah, kebetulan kami nggak ada soft filenya. Kami menyediakan pembelian buku fisik untuk soal logika tahun 2024. Di situ terdapat soal dan pembahasannya juga. Bisa dicek di Instagram Logika UI. Seperti itu. Lanjut, Kak, Kak, ada kisi-kisinya enggak? Nah, kalian bisa nih cek guidebook dari MIC sendiri. Di situ ada silabus-silabusnya, ada materi-materi yang bakal masuk di Logika UI 2025 MIC. Seperti itu. Oke, silabusnya. Aku izin kirim guidebook ya. Sebentar. Oke, teman-teman, nanti akan dikirimkan guidebooknya juga di kolom chat Zoom meeting ini ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan informasi atau ingin menggali lebih dalam lagi tentang informasi-informasi MIC lainnya, teman-teman bisa cek guidebooknya yang akan dikirim melalui kolom chat dari Zoom meeting ini. Oke, itu sudah dikirim oleh rekan saya. Selain itu, teman-teman juga bisa akses dari website Logika untuk guidebooknya itu sendiri. Jadi teman-teman bisa explore sendiri website-website atau sosial-sosial media dari Logika UI itu sendiri. Tapi untuk mempermudah teman-teman, ini kita akan kirimkan melalui Zoom meeting ini ya. Tugasnya pakai kertas, tambah kertas dulu, pulpen, aduh, ribet tuh sih. Satu. Oke, ada lagi nih Kak Faika Ayes yang bertanya, Kak, kenapa bukunya ada 1, 2, dan 5? Apa bedanya sih, Kak? Oke, aku izin jawab ya. Jadi di Instagram Logika tuh ada mungkin salah ya, harusnya 135. Di situ tuh maksudnya bundling. Misalnya kamu ikut MIC bareng teman kamu gitu. Tapi mau harganya lebih murah, jadi belinya barengan gitu. Kayak gitu. Nanti ongkirnya juga bakal lebih murah. Jadi kayak sebenarnya sama aja 135, cuman itu belinya bareng-bareng gitu sama teman. Seperti itu. Oke, untuk link guidebooknya sendiri, teman-teman udah bisa akses di kolom chat ini. Teman-teman tinggal klik aja link yang dikirim oleh panitia underscore Faik Nailurido. Oke, kita kembali lagi ke Slido. Ada lagi nih yang bertanya. Oke, ada yang nanya nih, Kak, kadang-kadang PC saya suka blue screen sendiri. Itu nanti gimana? Nah, untuk kalau misalnya kalian ada kendala masalah seperti blue screen atau misalnya jaringan, itu kalian diharapkan untuk segera menghubungi ke panitia segera ya, sesegera mungkin. Karena jika tidak, nanti kalian akan ditandai oleh panitia lah sebagai pelanggaran. Jadi kalau bisa cepat aja confirm ke panitia aja. Bisa make sure juga. Kalau bisa make sure juga sebelum perlombaan itu kalian udah bisa koneksi stabil, terus tidak ada kendala-kendala yang lain yang memungkinkan kalian meminimkan kendala yang kemungkinan terjadi.
buku sekali. Oke, aku izin nambahin buat pertanyaan yang PC-nya suka blue screen. Nanti misalkan di tengah-tengah pengerjaan soal PC kamu blue screen nih, nanti peserta jangan lupa lapor dulu ke panitia yang ada di masing-masing breakout room. Nanti panitia bakal ngarahin peserta ke breakout room yang terkendala seperti itu. Jadi nanti di breakout room tersebut dibantu untuk dibenarin PC-nya. Oke, di chat juga aku udah cantumin link pesanan buku soal logika UI tahun lalu dan pembahasannya boleh dicek ya teman-teman. Oke, Kak Faik, Kak Ayes ada lagi nih yang tanya di kolom chat. Mohon maaf, saya baru masuk. Mau tanya, apakah harus pakai dua perangkat? Jika satu perangkat saja, apakah boleh? Gimana Gimana nih nih Kak Kak Faik, Kak Faiza Ayes? Ayas? Oke, aku izin jawab ya. Jadi peserta itu diharapkan untuk menggunakan dua device karena kalau satu device kami panitia susah untuk nge-track layar peserta saat mengerjakan soal. Jadi diharapkan satu HP untuk Zoom meeting dan juga device kedua itu PC atau laptop untuk pengerjaan soal seperti itu. Jadi kalau hanya memiliki satu device atau satu perangkat diharapkan mungkin bisa pinjam seperti itu. Oke, aku izin jawab pertanyaan yang ada di Slido. Kak, untuk saat pengerjaan nanti, apakah ada panitia koordinator yang bisa dihubungi via WAG atau IG bila terjadi kendala? Jika peserta terkendala, bisa lapor ke panitia yang ada di breakout room masing-masing gitu. Jadi, lapornya di Zoom meeting sendiri, seperti itu. Oke, aku izin jawab lagi. Di slide ada yang nanya, Kak, kalau device yang akses website boleh pakai iPad nggak? Nah, kami panitia sangat menyarankan buat teman-teman pakai PC atau laptop ya. Seperti itu. Ya kan? Buat yang nggak punya PC atau laptop, boleh pinjam ke guru pendamping ataupun teman yang bisa dipinjemin laptop atau PC-nya. Seperti itu. Oke, Kak Faik, Kak Ayes ada lagi nih yang tanya di Zoom meeting. Kak, semifinal diambil berapa orang untuk ke final? Dan apakah jika kita pergi ke UI-nya pas semifinal, kemudian nggak lolos, habis itu pulang, Kak? Gimana nih Kak Faik, Kak Faiza Ayes? Ayas. Oke, untuk hal ini semifinal diambil berapa orang untuk ke final? Semifinal diambil berapa orang untuk ke final? Semifinal diambil berapa orang? Berarti finalis dong. Betul, Betul, berapa berapa banyak nih banyak Kak sih Kak finalisnya, finalisnya Kak? Kak? Kalau semifinalis itu dari semifinal ke final itu cuma diambil 5 peserta saja. Dan jika kita nggak lolos pas semifinal, apakah langsung pulang? Tidak ya. Kalau untuk semifinalis juga kami wajibin untuk mengikuti grand closing Logika UI 2025 yang akan diadakan pada saat besoknya 23 November 2025. Nah, di situ juga kalian akan mendapatkan sertifikat secara langsung yang akan diberikan pada saat grand closing tersebut. Izin jawab yang pertanyaan yang ada di Slido. Maksudnya, in case PC-nya terkendala, Zoom-nya juga terkendala, peserta bisa menghubungi admin yang ada di grup yang namanya itu Angel, bisa dilihat di komunitas WhatsApp-nya. Seperti itu. Jadi ntar lapor aja, nanti admin bakal ngarahin peserta buat ke breakout room yang terkendala. Seperti itu.
Wah, ada yang nanya nih, Kak, katanya nggak boleh menggunakan headphone atau sejenisnya ya. Kalau pengguna PC gimana? Soalnya nggak punya speaker. Oke, kalau untuk ngerjain soal sebenarnya nggak perlu speaker atau apa karena kita nggak ada listening, hanya ya baca aja di website gitu kan. Soal. Nah, apakah yang dimaksud kalau kamu ini nggak punya speaker itu kalau join Zoom, maka eh, untuk join Zoom-nya itu dari handphone. Misalnya boleh ditampilkan operator? Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini merupakan point of view dari HP yang saat join Zoom. Jadi apakah PC menggunakan speaker? Ya tidak. Yang menggunakan speaker ya handphonenya yang untuk ngawas join Zoom-nya. Oke, Kak Faik, Kak Ayes ada lagi nih yang tanya, setiap kota atau provinsi untuk ke semifinal diambil berapa orang, Kak? Halo, aku izin jawab ya. Jadi, peserta yang diambil buat ke semifinal itu nggak diambil berdasarkan kota. Mungkin berbeda sedikit dengan OSN. Jadi, logika ini, eh, 40 peserta yang masuk ke babak semifinal itu yang nilainya teratas, seperti itu. Oke, Kak. Kak Ayes, Kak Faik, ada lagi yang tanya di Zoom meeting. Kak, sorry, saya baru masuk. Apakah kita harus absen untuk technical meetingnya atau tidak? Oke, sorry. Bagi yang baru masuk absen, harus absen apa enggak itu enggak ya, enggak ada absen untuk technical meetingnya. Oke, di slide nih, gue baca. Boleh lihat peraturan 110 enggak? Aku belum screenshot. Nanti di-share ya di grup peserta PPTTM-nya dan rekamannya juga. Kak, absennya di mana? Enggak ada absen ya. Oke, Kak Faik, Kak Ayes, aku izin potong lagi. Ini di Zoom meeting ada lagi nih, Kak, yang tanya. Untuk join Zoom meeting, apakah keduanya laptop dan HP? Mana nih, Kak? Oke, aku izin jawab. Jadi, join Zoom itu satu device aja, satu HP aja gitu. Nanti laptopnya dipakai buat ngerjain soal di websitenya, kayak gitu. Lanjut. Aku izin jawab pertanyaan di Slido ya. Kak, join Zoom perlu nyalain MC nggak? Soalnya takut berisik. Nggak perlu ya. Jadi kalian cukup on cam aja, terus diarahin ke kalian yang lagi ngerjain soal, dan nggak perlu on mic. Seperti itu. Hah? Tidak. Eh, Kalau ngerjain soalnya wajib PC atau laptop ya, kalau nggak boleh pakai iPad. Iya, betul banget. Jadi ngerjain soal wajib pakai PC atau laptop. Seperti itu. Oke, Kak. Maaf nih, aku mau nyot-motong lagi. Di Zoom meeting ada lagi nih, Kak, yang tanya. Kak, nggak ada esai kan ya, Kak? Oh iya, betul ya. Tidak ada soal esai karena untuk babak penyisihan MIC ini kita tipe soalnya yaitu pilihan ganda dengan total 30 soal dan untuk penilaiannya untuk benar akan plus 4 poin, salah minus 1 poin, dan kalau nggak jawab atau kosong itu 0 poin. Gitu. Oke, kita mungkin kembali lagi ke Slido ya.
Oh iya Cok ada. Oke, aku izin menjawab ya di peraturan lomba nomor 22 ada absen Kak. Itu isi di mana ya Kak? Nanti pada saat kalian mengerjakan babak penyisian MIC-nya pada breakout masing-masing nanti akan dikirimkan link absensi yang akan dikirimkan oleh pengawas pada breakout room itu. Nanti pastikan kalian ngisi absennya ya. Nah, absennya itu berarti tadi pada saat pengerjaan babak penyisian MIC-nya bukan pada saat technical meeting sekarang. Oke, aku izin take over lagi ya Kak IKIS. Ini di Zoom meeting ada lagi nih Kak yang bertanya, waktu pengerjaannya berapa menit ya Kak? Oke, aku izin menjawab lagi ya. Waktu pengerjaannya berapa menit ya, Kak? Untuk waktu pengerjaan bersihnya itu total 120 menit atau 2 jam ya. Apakah sudah menjawab? Oke, untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, bisa teman-teman sampaikan ya. Soalnya kita di pukul 14.00 akan tutup untuk sesi tanya jawab ini. Jadi, waktu teman-teman untuk bertanya secara langsung di sini sisa 3 menit lagi waktu Indonesia bagian Barat. Oke, Kak, ada lagi nih Kak yang tanya di Zoom meeting. Kak, cara login ke websitenya nanti bagaimana ya, Kak? Oke, aku izin jawab pertanyaan di Zoom ya. Cara login ke website nanti bagaimana? Nah, nanti kalian akan diberikan panduan pengerjaan soal, login ke website, nanti itu H-1 uji coba platform pengerjaan soal seperti itu. Oke, lanjut. Aku jawab pertanyaan di Slido. Kak, kalau sudah selesai mengerjakan soal, boleh meninggalkan Zoom nggak? Jadi nggak boleh ya. Jadi kalau udah selesai ngerjain, nanti tunggu sampai waktu pengerjaannya habis, baru boleh meninggalkan Zoom meeting. Seperti itu. Kak, berarti 30 soal dalam durasi 2 jam. Betul banget. Seperti itu. 30 soal 2 jam, bisa lah. Lanjut. Kak, breakout room-nya, nama-namanya dibagikan kapan ya? Breakout room sudah ada di PPT. Nanti aku akan kasih linknya di kolom chat ya. Nanti PPT-nya juga akan diberikan. Oke, teman-teman ada lagi nggak nih yang mau ditanyain? Kita masih buka sampai 14.00 ya untuk sesi tanya jawab langsungnya ini. Ada hajat ya. Oke, ada lagi nih yang tanya di Slido. Silakan Kak Faika Ayes. Apa yang dijawab yang ada di Slido, main HP nggak boleh gitu ya Kak, meski udah submit. Betul banget. Jadi meskipun udah selesai ngerjain soal, udah submit, tetap nggak boleh main HP ya. Jadi tetap stay di Zoom sampai selesai. Seperti itu. Oke, lanjut Kak. Kalau di tengah pengerjaan ada hajat yang harus dituntaskan, boleh keluar dulu nggak? Oke, aku izin jawab. Jadi nanti, nggak boleh ya. Jadi tengah-tengah pengerjaan soal nggak boleh ke toilet. Jadi nanti sebelum mengerjakan soal bakal dikasih waktu buat ke toilet. Seperti itu.
Oke, Kak Faik, Kak Ayas, aku izin motong nih. Ini udah pukul 14.00. Jadi untuk sesi tanya jawabnya mungkin kita cukupkan di sini dulu ya untuk Kak Faik, Kak Ayas. Buat teman-teman, kita tutup dulu ya sesi tanya jawab untuk siang hari ini. Baik. Oke, terima kasih kepada Kak Faik dan Kak Ayes atas jawaban dan penjelasan pada sesi tanya jawab kali ini. Semoga semua pertanyaan yang diberikan sudah terjawab ya teman-teman. Selanjutnya, kami akan melakukan sesi dokumentasi. Bagi teman-teman yang tidak terkendala, diharapkan untuk menyalakan kamera untuk melakukan dokumentasi. Jadi buat teman-teman yang nggak terkendala, on cam dulu yuk. Kita mau sesi dokumentasi dulu. Kita tunggu 2 menit ya. Ya, 2 menit kita tunggu selama 2 menit untuk teman-teman bersiap. Habis itu kita akan mulai sesi dokumentasinya. Oke, buat teman-teman yang belum on cam, yuk on cam dulu. Kita mau sesi dokumentasi. Jika tidak terkendala jaringan, jika tidak terkendala satu dan lain hal, teman-teman bisa coba untuk on cam dulu. Sebentar aja kok, kita mau sesi dokumentasi sebentar. Kita tunggu ya sampai pukul 14.03 WIB. Oke, sudah 14.03, dipersilahkan untuk dimulai sesi dokumentasinya. Oke. Slide pertama. Oke, aku izin dokumentasi ya. Slide pertama, you smile. One, two, three. Slide 2, 3, 2, 1. Untuk space. Slide 3, 3, 2, 1. Ini sebagai aksara medis pamit undur diri. Kami tunggu di Universitas Indonesia sebagai finalis ya teman-teman. Oke, udah ya. Terima kasih teman-teman.